Kan Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhihi ma yuhibbul nafsihi. Tidak akan pernah dikatakan orang yang beriman, seseorang di antara kalian yang dapat mencintai saudaranya seperti apa dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini judulnya Ukhuwatul Iman wal Islam atau persaudaraan seagama. Tapi di kitab yang lain hadis ini berjudul kesempurnaan iman seseorang. Ya, yang paling banyak hadis ini diberi judul bab tentang tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Tetapi dalam kitab ini disebut diberi judul menjadi dalil, cara gampangnya gitu, wajibnya mencintai saudaranya sesama muslim. Jadi kalau mendasarkan hadis ini, kita yang sesama muslim apapun pendapatnya tentang agama, apapun perilakunya, tidak ada ruang untuk beralasan kita bermusuhan gitu. Sekarang di Indonesia juga disebut-sebut sebagai Islam radikal, umpamanya gitu. Kita tidak boleh bermusuhan dengan Islam yang radikal itu. Karena kalau mendasarkan hadis ini. Oleh karena itu sebagian ulama mengambil hadis ini tidak untuk itu, tetapi untuk mengukur keimanan diri kita masing-masing. Jadi kita disebut orang yang beriman atau iman kita menjadi sempurna kalau kita bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, menentukan judul atau lahirnya hukum dari sebuah hadis itu namanya istimbat. Membaca hadis terus dipahami, muncul kesimpulan. Isinya atau pesannya hadis itu apa? Itu namanya istimbat. Lah istimbat itu hanya boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan ahlinya, hanya orang-orang yang mengerti tentang gramatika Arab secara penuh, satu. Yang kedua, beliau mengetahui seluk-beluk tentang hadis. Jadi kalau kita orang awam kemudian merujuk kepada Quran hadis mendasarkan kemampuan paham kita masing-masing, itu yang tidak boleh. Karena agama akan menjadi rancau. Sehingga kita, kelas-kelas orang seperti kita itu harus mengikuti orang yang kita percaya. Oleh karena itu mengakibatkan efek dari itu semua, di dalam diri kita akan terjadi perbedaan-perbedaan. Tahapan berikutnya, setelah muncul perbedaan-perbedaan itu akan ditentukan keimanan kita itu dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan itu apa tidak. Kalau keimanan kita masih dipengaruhi perbedaan-perbedaan sehingga kita punya hak, punya otoritas untuk membenci mereka yang beda dengan kita, berarti iman kita sakit gitu. Selama kita masih punya rasa kebencian kepada siapapun, maka sebenarnya iman kita lagi sakit. Oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada teori dakwah, maka itu saya bisa mengambil satu saran dari Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kenapa saya mengambil ayat itu? Mendasarkan olah pikir kita bahwa kita itu tidak pernah benar. Karena kita sulit untuk mencintai saudara kita sepenuh hati, itu sulit. Jadi kalau ada orang berpendapat tentang pemahaman keislaman berbeda, kita sudah ribut dalam diri kita. Oh itu salah, itu, nah ini kan gitu sering gitu. Itu tidak pas, itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian bersegeralah memohon ampun kepada Allah kalau cara berpikir kita tentang sikap keagamaan saudara kita itu salah.
Dan kesimpulan kita yang mengatakan saudara kita salah itu juga tidak benar. Karena hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu kita masing-masing. Jadi obatnya, muternya, perbanyak istighfar. Nanti ke sana arahnya. Jadi harus segera kita sadari. Kita beragama itu jangan berkutat pada perbedaan pendapat. Sehingga penguasaan, pengelolaan, pengkhalifahan terhadap alam ini menjadi terlena. Apalagi sekarang disebut dengan teknologi 4.0 4.0 menuju ke teknologi 5.0. Bacanya menjadi 5.0 of zero. Nggak ngerti saya teknologi model apa itu. Sekarang ini yang terjadi adalah kaum kapitalis bersinergi dengan pemerintah. Maka rakyat ketika tidak diberi ruang yang seluas-luasnya pemerintah, maka rakyat tidak akan pernah mampu berbuat apa-apa. Jadi sekarang pekerjaan, penghasilan itu sekarang sudah dikooptasi antara kaum kapitalis dan penguasa. Ini orang kecil tidak akan pernah kebagian. Sekarang penguasaan kebun-kebun ini saja umpamanya. Berapa ribu hektar kebun, kita rakyat dapat apa? Tapi HGU untuk perusahaan-perusahaan besar selalu bermunculan. Kita tidak mempermasalahkan itu, tetapi itu sebuah kenyataan yang mendorong supaya dalam memahami keagamaan kita jangan banyak berbicara tentang pahala besok di akhirat. Ya. Jangan berbicara tentang sholat kita itu nanti sah apa tidak, diterima apa tidak. Itu. Artinya tentang sholat kita sudah selesai. Sudah terjadi perilaku sholat sudah otomatis. Kita jangan mundur lagi, wah sholatmu tidak sah, sholatmu kurang begini. Itu ketinggalan zaman kita. Atau kita masih berpikir kalau sholat dapat pahala apa enggak. Ribut tentang perbedaan cara sholat, perbedaan doa-doa dalam sholat, perbedaan gerakan-gerakan dalam sholat. Untuk apa itu terus kita bahas? Nah, sementara alam yang diwariskan oleh Allah kepada hambanya yang beriman ini menjadi terlantar karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Pasar lilin 20 tahun yang akan datang mungkin sudah bukan orang lilin yang menguasai. Apalagi nanti jalan tol muncul. Lingkar dalam, lingkar luar. Kira-kira kita masih mampu tidak menguasai lahan-lahan produktif di pinggir jalan-jalan utama itu. Itu. Sekarang sudah kelihatan. Yang bersinar Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Lu nanti kalau sampai Lipo Mart, Transmart, masuk ke wilayah-wilayah ini, kita akan jadi apa? Sementara kita masih berkutat sesuatu yang sudah pasti tapi belum muncul. Apa? Akhirat, surga, neraka. Itu seperti hadis-hadis yang terdahulu bahwa yang harus kita bicarakan adalah munculnya ihsan, iman, Islam, ihsan. Munculnya ihsan ini harus kita bahas. Karena apa? Di dalam ihsan, anta budallah ka'annaka taroh, fa'ilam takun taroh, fa'innahu yaroh. Kita ibadah itu seakan-akan berhadapan dengan Allah, walaupun tidak terjadi. Jadi kita pribadi gak usah nilai orang lain. Kita sholat itu seakan-akan berhadapan dengan Allah. Apapun caranya, apapun yang kita mampu. Jadi porsi pembicaraan sholatmu benar atau salah dikurangi. Kita harus meloncat berikutnya. Wa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai sholat, segera kamu beraktivitas. Kembangkan ide-ide kreatif untuk melahirkan perebutan
keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bisa seperti ini, maka kita akan muncul uhwatul iman wal Islam. Bukan menimbulkan kelompok muslim sendiri, non muslim sendiri, terus bertabrakan, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan mereka-mereka non muslim menjadi mitra keberhasilan kita mengelola bumi ini. Bukan menjadi kendala keributan terus, tapi menjadi mitra. Sayangnya yang terjadi mitra, tapi kita ada di bawah. Sedang Rasulullah pernah bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu di atas, tidak pernah di bawah. Tapi nyatanya sekarang di perusahaan-perusahaan besar, umat Islam kita ada di mana? Mayoritas driver produksi, manajer-manajer, nah itu om itu orang Korea itu. Bos manajernya Indoli, banyak gitu. Kenapa? Karena kita memang tidak mampu. Mentok di perusahaan-perusahaan multinasional itu, saudara-saudara kita yang muslim hanya di level yang kedua maksimal. Banyak memang. Dan anehnya ketika sudah masuk pada level kedua tuh hilang kepedulian kepada sesama, tuh hilang. Kenapa? Karena agama kita tidak produktif cara pemahamannya. Sehingga mereka merasa sukses, merasa sendiri, tidak butuh yang lain. Selesai. Sedang ajaran di dalam agama kita, kita bekerja itu hanya melaksanakan syariat. Yang hasil-hasil pekerjaan kita pun sebenarnya untuk memperkuat kembali kehidupan syariat itu sendiri. Bagaimana realisasinya? Yang penghasilannya besar, berbagilah dengan mereka yang penghasilannya kurang. Gitu. Dan Islam tidak memberikan beban yang begitu berat. Kenapa? Karena berbagi pun itu parameter atau ukurannya adalah minimalisir, minimalnya, bukan sebanyak-banyaknya. Sebagian kecil dari hasilmu berikan kepada saudaramu yang penghasilannya berkurang. Hanya begitu. Tetapi menghidupkan sebagian yang kecil itu susahnya minta ampun. Kenapa? Nah, itu tadi. Karena hati kita terlena kepada permusuhan-permusuhan yang tampaknya permusuhan keagamaan, sebenarnya itu permusuhan hawa nafsu kita masing-masing. Makanya seringkali orang berfilosofi, semakin banyak penghasilan, semakin minim peribadatan. Ada begitu. Nah, semakin tinggi pangkatnya, ya semakin minim pedulinya kepada sesama. Oh, itu memang manusiawi. Loh, kalau kita mampu kemudian menjadi pangkat yang tinggi tapi masih punya rasa empati seperti apa yang dilakukan baginda Rasul, itu yang hebat. Cuman kadang-kadang kita cara berpikirnya salah. Sudahlah, jadi orang Islam tidak usah kaya-kaya. Toh nanti di akhirat repot kebanyakan pertanyaan. Gak usah jadi orang pangkat. Nanti pertanggungjawaban. Ini yang filosofi ini yang sering saya sampaikan itu kurang lurus, menyebabkan kita terlena. Kita balik, rebut kekuasaan setinggi-tingginya, tapi perkuat rasa empatimu kepada sesama. Hadis ini kita kembangkan. Jadi kalau ingin menjadi orang Islam yang sempurna imannya, jadi siapapun, jadi apapun, jangan mengurangi kepedulian kepada sesama. Itu yang hebat. Jadi filosofi Belanda dikurangi. Kalau memang zaman Belanda, sudahlah, tidak usah mikir dunia. Akhirat kamu pikir yang serius, kamu lakukan, maka dunia akan mengikutimu. Saya pikir kebalik. Dunia ini kuasai, maka akhirat nanti akan menentukan kebajikan berikutnya. Begitu. Ya karena memang dunia itu terus berkembang. Akhirat nunggu. Cuman dulu yang dikembangkan oleh kaum sufi itu, sudahlah kalau kamu beribadah tidak usah berharap akhirat, tidak usah berharap dunia. Ittabi'u malas, dalam Ustaz Yasin ada. Ittabi'u malayas alukum ajron wahum muhtadun. Kamu tidak usah ikut-ikutan orang-orang yang mencari dunia.
karena kamu akan kecewa. Nah, memahami ayat itu seperti itu akibatnya kita menjadi orang melarat, orang tidak punya kemampuan. Kemampuan kan diberi Allah, iya. Tapi kita berbicaranya berurutan dari syariat, kemudian menuju ke tauhidan. Langsung tauhid, la haula wala quwata illa billah, ya kita tidak beraktivitas apa-apa. Beraktivitaslah sebagai hamba Allah, kemudian digantungkan soal aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah saudaramu seperti kalian mencintai dirimu sendiri. Al-Quran kemudian mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, kalian tidak akan dikatakan orang yang baik-baik selama kalian atau kita semua tidak mampu memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Maka itu kemudian cerita-cerita sufi dahulu, kalau yang di Indonesia paling terkenal tokoh sufi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di komunitas manapun di pondok pesantren mayoritas di Indonesia itu selalu manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa cerita dalam manakib itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau berjalan di tengah pasar, kemudian ada orang mengatakan, alhamdulillah Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bajumu kok bagus sekali Syekh. Langsung dicopot diberikan. Nah, itu gambaran apa itu imajinasi, apa beneran. Kira-kira kita mampu tidak berbuat seperti itu? Nah, ternyata kasus itu pernah juga dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memakai jubah yang aneh, para sahabat nanya, jubah kamu kok lain ya Rasul? Kamu mau tak? Coba. Mau. Tapi semua banyak yang mau. Akhirnya terjadi. Nah, kalau kalian memang mau, sekarang berlomba. Siapa yang bisa sholat khusyuk? Aku kasih hadiah jubah ini. Ketepatan jubah hijau itu jubah dari surga. Sutra murni dari surga. Seperti cungkup makam Rasulullah yang hijau itu ya. Akhirnya 3 sahabat muda, Sayyidina Ali, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas berlomba sholat sunat. Tapi yang 2 itu, pokoknya nanti aku dapat jubah menang. Belum apa-apa, sudah ngomong begitu. Yang 2 gugur, Sayyidina Ali, tidak ada bergeming sama sekali. Tapi ketika tahiyat yang terakhir sudah hampir assalamualaikum, tahu yang kedua batal, ternyata aku yang menang. Sehingga Rasulullah mesem, ketawa kecil mengatakan kamu juga batal Ali. Karena dalam pikiranmu masih ada harapan untuk memperoleh jubah. Lalu apa kita bisa kayak itu? Digigit nyamuk aja ributnya minta ampun. Nah inilah ya. Oleh karena itu kita tidak punya otoritas untuk menilai baik buruknya ibadah orang lain. Karena ibadah kita pun selamanya belum tentu sempurna. Ngono. Nah, kalau pola pikir mindset kayak begini kita pegangi dan kemudian kita hanya bersaing dengan sesama tentang penguasaan dunia, insya Allah akan menjadi generasi muslim yang maju. Sekarang kan banyak pemuda-pemuda muslim yang mengekspresikan keagamaan tetapi malah semakin kocar-kacir karena perbedaan cara berpikir. Di kelompok kita itu sudah ada pemuda hijrah, sahabat hijrah. Ada lagi sahabat Ashabul Kahfi. Nanti ada lagi apa? Ini kan menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kegiatannya dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Untuk apa? Namanya kan gitu. Wah, di masjid tidak perlu dirancang, tidak perlu diprogram, asal setiap waktu sholat kita datang berjamaah rame-rame. Selesai. Programnya apa? Setelah jamaah kita diskusi tentang ekonomi, bagaimana pasar lilin nanti tidak diwariskan kepada bukan orang Sungai Lilin sendiri. Harus begitu. Gitu. Saya sering sampaikan kepada orang-orang teran, boleh anakmu sekolah kedokteran, sekolah perawat, sekolah guru, sekolah apapun judulnya. Tapi Anda harus berpikir, bagaimana nasib kebun-kebunmu besok ketika anakmu sudah jadi dokter. Sekarang menjadi kenyataan. Orang yang punya kebun bingung karena yang anak jadi dokter, nggak mau ngerawat kebun, akhirnya pikirannya hanya konsumtif. Kalau begitu kebun daripada yang ngerawat, tak jual belikan Innova, selesai. Sehingga nanti keturunan garis ketiga sudah pening. Kebun sudah tidak ada, mobilnya sudah rusak.
Jadi kadang-kadang kita tuh menganggap sekolah kemudian dengan ilmu itu melupakan sesuatu yang inti, gitu. Seperti saya alami, saya tuh ustadz kiai punya pondok pesantren, tidak punya kebun. Anak saya sekolahnya di IPB. Untuk apa? Gitu. Yang untung Indoli. Tidak usah nyekolahkan, dapat orang intensitas kerjanya luar biasa. Jadi tidak usah ngelamar anakku di Indoli. Tapi saya mikir, kan saya bangkrut. Siapa yang meneruskan proyek saya pondok pesantren ini? Itu terasa sekali. Oh, ternyata ilmu itu yang disebut ilmu yang bermanfaat, itu yang berguna sesuai dengan jalur berikutnya. Gitu. Bukan gayanya, gayanya gaya. Nah, kemudian dia melanjutkan karir ke Amerika. Sukses, memang sukses. Tetapi saya tidak dapat untung sama sekali sebagai orang tua. Akhirnya pertimbangan kalau tak tarik dari Amerika, balik, jelas urusan fulus talang kabut. Karena orang ngurusi pesantren itu bukan untung tapi bangkrut di bidang finansial. Kamu balik, terpaksa sudah. Jadi sekarang ya, itulah nanti kehidupan agama yang akan, proses kehidupan beragama yang akan bisa mencarikan solusi. Maka kita harus mengembangkan pada wilayah ihsan. Berbuat baik. Berbuat baik di bidang apa? Ya pekerjaan kita apa? Itu yang kita perbaiki. Sholat itu biasa-biasa saja, tidak usah diperbaiki menurut pikiran kita masing-masing. Mau diperbaiki kayak apa sholat itu? Wah, pakai merem-merem, pakai, ya tetap saja. Karena sholat itu komunikasi wasilah antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ngerti kok itu. Cuman mungkin saya ngomong begini nanti akan banyak yang protes di YouTube itu nanti. Nah gitu. Ya enggak apa-apa. Justru biar mereka terpancing. Wah, Pak ya sudah nganjurkan sholat. Bukan. Mindset cara berpikir ayo kita rubah gitu loh maksud saya itu. Jangan mikir sholat terus. Ternyata ketika kita ditanya oleh orang-orang yang tidak mau sholat, kamu sholat itu dapat apa? Apa jawabnya? Coba. Etos kerja tidak meningkat, kekayaan apalagi, pangkat kalah dengan yang punya duit. Ini yang menjadi keresahan saya begitu. Sehingga kenapa saya harus bikin pondok pesantren rehabilitasi? Orang mikirnya rehabilitasi itu hanya narkoba, tak iyani saja. Bukan, rehabilitasi cara berpikir. Supaya agama itu menjadi kenyataan, bukan hayalan-hayalan surgawi, bukan. Hadisnya juga ada, Rasulullah bersabda banyaknya nanti di akhir zaman orang itu berbuat sesuatu yang tampaknya amaliyah akhirat. Nyatanya di akhirat kosong, tidak ada apa-apa. Tapi juga ada nanti orang, sebagian manusia yang berbuat tampaknya perbuatannya semata-mata dunia. Tapi sebenarnya dia telah beramal akhirat. Loh, kan misteri ya kalau sudah begini ini. Di antara kita sebenarnya yang akhirat itu siapa? Itu. Ini agama, sangat mungkin. Dan agama sangat mudah, karena memang agama untuk memudahkan manusia bertemu dengan Sang Kholik. Gitu. Ojo dipersulit, agama dipersulit, harus begini, menurut pikiran kita masing-masing. Oleh karena itu, agama dipermudah itu Rasulullah tidak dibekali ilmu sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau disebut Nabiyil Ummiyi. Rasulullah yang bodoh, Nabi yang bodoh. Karena beliau bertindak, berdakwah bukan karena ilmu. Beliau sholat bukan karena ilmu. Makanya beliau jadi Rasul pun diangkat oleh Allah bukan karena pinter. Nah itu. Tapi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena sikap hidup yang real, selalu menyenangkan. Akhlakul karimah itu bukan ilmu. Sikap hidup Rasulullah itu dalam segala sisi menyenangkan. Sehingga disebut dengan al-akhlakul karimah. Kenapa? Karena sikap bergerakan Rasulullah, aktivitas Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah itu tidak mendasarkan ilmu. Orang kaget. Lah terus gimana? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah tuh berbicara,
bergerak, beraktivitas, bersosialisasi, berkuasa, berdakwah, itu dasarnya wahyu, bukan ilmu. Di atas ilmu wahyu itu, gitu loh. Kalau berdasarkan ilmu mesti akal. Kalau akal pasti merekayasa. Kalau wahyu tidak ada rekayasa. Itulah ikhlas yang total. Makanya sekali lagi, kalau kita berbuat baik, tidak usah diembel-embeli dengan kalimat ikhlas. Biarkan ikhlas bersemayam di hati, jangan berubah menjadi kata-kata. Sebab ketika ikhlas menjadi kata-kata, sudah rusak semuanya itu. Artinya orang sudah tidak ikhlas. Gitu. Makanya beramal, beramalah. Bersolat, solatlah. Bah dapat surga pun neraka, terserah Allah. Itu. Kita maksimalkan sekalian. Jadi kalau kita mau sholat, sholat saja. Mau dapat neraka, dapat surga, urusan Allah itu yang itu. Tapi bagaimana sholat saya bisa tumak nina? Kalau pikiran kita pas gitu kan enak gitu ya. Landak aku orang kecil, apa ya diterima sholat, itu menuduh Allah jelek sudah itu. Karena kita kecil, kita besar, yang bikin juga Allah sendiri kok itu. Kita pinter, kita goblok, yang bikin juga Allah. Tapi aja diomong-omong no. Kadang-kadang kita tuh terus, lah aku goblok kata Allah, alasan malas. Itu karena apa? Otak itu tadi masalahnya. Otak menjadi ganjalan supaya kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka hidupkan hati nurani. Al-Qur'an mengatakan alladzina amanu wa tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan orang-orang yang beriman akan damai dalam hati. Damainya hati itu ketika di kontinuitas, ingat, nyambung, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut zikir. Lah, ketemu kalimat zikir, umat Islam ribut lagi. Zikir itu apa? Ya gitu. Orang modern zikir itu ya apa-apa, ini yang bimbing Allah Subhanahu wa taala. Gali batu bara ini juga atas ridho Allah gitu. Lah kita enggak zikir cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ribut lagi, keras apa sembunyi-sembunyi. Yang malu-malu sembunyi-sembunyi pelan. Yang agak sombong dikit, wow, ribut lagi. Itu kata-kata saya itu, ya Allah, ngapain sih? Biarin yang teriak-teriak lah. Toh kalau ditanya dapatmu apa, tidak bisa jawab itu. Yang nangis-nangis, oh, nangislah kalau mau. Toh juga kalau ditanya hasilnya sama saja.